Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya,
Hidup kami adalah penyembahan, dan kami mau persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku sawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami naikkan syukur kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau minggu pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang dan beribadah. Sekalipun masih beribadah secara online, kita percaya Tuhan hadir di dalam hati kita. Tuhan hadir di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang rindu beribadah dan mencari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Mari kita memuliakan namanya sebab Dia adalah Allah yang setia. Tuhan mengasihi kita hari demi hari. Sejak masa pandemi sampai hari ini kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memuji, menyembah Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia, tulus.
Bapa, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami terus merasakan kasih setiamu yang ajaib memelihara setiap kami. Kami bersyukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan bagi kami. Dan hari ini ketika kami datang beribadah kepadamu Tuhan, kami menyadari dosa pelanggaran kami begitu banyak di hadapan-Mu. Kami sering kali melukai hati Tuhan, kami menyakiti hati sesama kami. Lewat pikiran, perilaku hidup kami mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami untuk menghidupi iman kami hari demi hari. Biarlah pertolongan dari Allah Roh Kudus memampukan kami. Suci kuduskan layakan setiap kami hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang datang berbakti kepadamu, biar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Biar tidak ada yang menghalangi kami berjumpa dengan Engkau, tetapi kami boleh bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami bersama-sama boleh menikmati waktu bersama Tuhan dengan sukacita melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan-Mu yang sempurna di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena Tuhan kita menyatakan kasih-Nya begitu sempurna. Mari kita memuji Dia, betapa mempesonanya kasih Tuhan kita. Mari mengagungkan namanya dengan sukacita bersama-sama. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan syukur terdalam bagi setiap kita kepada Tuhan yang kasih-Nya nyata bagi setiap kita. Diriku
beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, sungguh kasih-Nya mempesona bagi setiap kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam melewati hidup yang sulit ini, ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita dan selalu ada buat kita. Jikalau kita hidup di dalam Dia, maka ada pengharapan dan kekuatan. Kita angkat pujian ini, Bagai Raja Wali. Hebat bagi setiap kami, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan kalau kita mau hidup bagi Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa setiap kita. Kalau kita hidup, kita boleh menyaksikan kebesaran dan juga kebaikan Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Menyelamatkanku.
Kepada hambanya Bapak Pendeta Marojahan, saya persilakan. Salam, Horas jemaat Tuhan. Merupakan kesukaan besar bagi setiap kita dapat berjumpa di dalam ibadah khusus. Hari Minggu, hari yang dikhususkan oleh Tuhan, dan kita semua mengingat kebangkitan Tuhan dari kematian, kemenangan Tuhan dari maut, yang menjadi jaminan kemenangan setiap kita. Hari ini kita bersama-sama dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati kita mendalaminya, memahaminya, dan bertekad taat mewujudkannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari Minggu, hari ini, kami bersyukur dipercayai oleh Tuhan, diundang dan diperkenan oleh Tuhan, hadir bersama-sama beribadah, menyiapkan hati kami diperbaiki oleh Tuhan, menyiapkan hati kami menyembah, memuliakan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu, Engkau mengarahkan hidup kami untuk bersesuaian dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan berbincang dengan semua jemaat-Mu, ajari kami mengerti firman-Mu, dan bertekad mewujudkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkata-katalah Tuhan, dan ubahkan, berkati setiap jemaat-Mu. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nats Alkitab hari ini yang menjadi pendalaman kita terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 38. Merupakan rangkaian tema minggu pertama, minggu terakhir, kita akan bersama-sama bergumul mendalami Yohanes pasal 4. Dan hari ini kita akan mendalami ayat 27 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan yang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jemaat Tuhan, selamat dan berbahagia kita membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Tema menjadi bahasan kita hari ini yang dirancang oleh gereja kita untuk berturut-turut dari minggu pertama sampai minggu terakhir, dan hari ini bahasan kita bersama-sama adalah menyaksikan perbuatannya.
menyaksikan perbuatan Yesus Kristus yang dialami oleh setiap kita. Dan kita akan dalami bersama-sama bersama dengan perempuan Samaria dan para murid yang diajar oleh Tuhan Yesus. Menyaksikan perbuatannya. Kita mulai pendalaman kita. Jemaat, pikirkan bersama-sama apa yang terjadi ketika seorang mengalami kasih karunia Yesus Kristus. Mari kita dalami. Apa yang dialami oleh Anda atau seorang yang berjumpa dengan kasih karunia Allah? Pikirkan sebentar. Ketika saya pribadi mengenal Tuhan Yesus, ketika kelas 6 SD, hari itu langsung saja saya mengampuni ayah saya yang kerap kali memukuli mama. Mama yang kerap kali dikatakan menjerit-jerit untuk bercerai. Saya langsung mengampuni papa saya. Apa yang terjadi kemudian? Saya langsung saja ingin berdoa untuk ayah ibu saya supaya mereka mengenal Tuhan. Jemaat, apa yang terjadi ketika engkau dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami kasih karunia Tuhan? Perempuan Samaria mengalaminya. Ia mengalaminya. Apa yang terjadi? Oh, ia datang sebagai orang yang terluka, tapi kemudian pulang sebagai orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Oh, jika seorang berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami pemulihan. Dipulihkan. Luka karena penolakan orang lain, luka karena kata-kata tajam orang lain, luka karena terus-menerus diperguncingkan, dipergosip pada orang lain. Tapi perempuan ini pulang sebagai seorang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Dia berjumpa dengan Tuhan. Jemaat, perempuan ini malu diketahui dirinya dan masa lalunya, bukan? Karena itu dia mencari air di tempat yang jauh dan siang-siang. Malu. Tapi hari ini dia berjumpa dengan satu pribadi dan dia terpesona. Kenapa? Dia terpesona, ada orang yang mengenal dirinya seutuhnya, sepenuhnya, dan orang ini mengasihinya. Dan lebih daripada situ, jemaat Tuhan, dia kemudian mengenal siapa yang diajak bicara. Tuhan. Dia mengalami anugerah Tuhan terbesar. Dan hari itu dia dicipta baru. Dia dicipta baru. Sukacita berjumpa dengan Tuhan itu mengubahkan prioritasnya. Oh jemaat, ketika orang berjumpa dengan Tuhan, dia menemukan dirinya sesungguhnya tidak berarti apa-apa. Tapi kemudian bukan tidak selesai di situ. Dia mengalami pengubahan dari Tuhan, penciptaan baru dari Tuhan. Jemaat, dia berubah prioritas, tadi saya katakan. Ia meninggalkan tempayannya. Luar biasa. Dia meninggalkan tempayannya. Dia meninggalkan urusan mula-mula. Kenapa dia ke sana? Kenapa? Dia menemukan sesuatu yang lebih besar. Dia dipulihkan. Datang dengan timba, pulang dengan air kehidupan. Dan apalagi jemaat Tuhan yang lebih penting daripada itu, bukan? Apalagi lebih penting daripada air kehidupan. Nah, Alkitab dalam bagian lain mengatakan, jika seorang datang kepada Tuhan dan percaya, dia akan minum kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jemaat, bukan tidak butuh tempayan. Atau dalam konteks kita hari ini, bukan tidak butuh harta benda. Tetapi hari ini orang itu berkata, segala-galanya bukan itu. Harta bukan segala-galanya, tempayan bukan segala-galanya. Ada yang lebih penting, yaitu pengubahan dari Tuhan dialami. Jemaat, bagian kedua yang mau kita soroti bersama-sama adalah nats ini mau mengajari kita bersama-sama bahwa perbuatan Tuhan itu kita saksikan, itu adalah sesuatu yang mendesak. Kemendesakan, urgency, urgen. Ada kemendesakan di situ. Kenapa? Kita menuai jiwa-jiwa. Mendesak, kenapa? Karena jiwa itu tiba saatnya tidak ada. Mendesak, kenapa? Tiba saatnya kita tak punya waktu. Kita soroti sebentar antara tuayan di ladang dan tuayan jiwa-jiwa. Tuayan di ladang dikatakan butuh waktu 4 bulan sesudah menanam, musim tanam untuk menuainya.
Tidak ada dapat diperbuat untuk mempercepat dikatakan pertumbuhan sehingga segera dikatakan bisa disabit atau dituai. Kata yang paling dibutuhkan adalah sabar, 5 huruf. Sabar menunggu. Itu yang dialami oleh para petani. Tapi berbeda dikatakan, sekalipun mirip sama-sama tuaian namanya, berbeda sangat. Kenapa? Tuhan mengatakan sudah masak. Tuaian jiwa itu sudah masak. Harus dituai. Harus dituai. Ada urgensi di situ. Terlalu sedikit waktu untuk bagi penuaian. Terlalu sedikit waktu. Dan camkanlah jemaat. Apakah Anda tahu kapan Anda akan dipanggil Tuhan? Camkanlah bersama-sama. Berapa orang yang meninggal dikatakan pada waktu pandemi ini yang dekat dengan saudara? Sudah sempatkah Anda beritakan Injil kepadanya? Kalau Anda sungguh mengatakan one way, kita percaya bersama-sama one way, satu jalan ke sorga, anugerah Tuhan, bukan perbuatan manusia, maka jemaat Tuhan, sudahkah orang-orang yang meninggalkan saudara pergi ke dalam kekekalan, entah ke sorga atau kepada kematian kekal di neraka, sudahkah mereka mengenal Tuhan Yesus? Jemaat Tuhan, pikirkan bersama-sama, penundaan kata yang berbahaya. Penundaan kata yang berbahaya. Dan apa yang harus kita lakukan? Respon post antusias, kata yang sangat dipahami. Respon antusias. Jika Anda antusias, itu yang dimau di sini. Kemendesakan begitu mendesak. Bila tidak, jiwa itu melayang selama-lamanya terpisah dari Tuhan. Karena jemaat Tuhan, pikirkanlah bagaimana perempuan ini kemudian melakukan makanan kesukaan tuannya. Oh, melakukan makanan kesukaan tuannya. Dia belum diajar, belum dididik teologi dengan dalam, tapi dia melakukan makanan kesukaan tuannya. Apa itu? Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanannya. Dan perempuan ini melihat kemendesakan itu. Dia merasakan begitu luar biasa cintanya kepada Tuhan. Yang telah menemukan dirinya dan tetap mengasihinya. Yang telah berbelas kasihan kepadanya. Dan dia sekarang dikatakan membagikan kasih itu kepada orang lain. Cuma dia pergi memberitakan. Sukacita berjumpa dengan Tuhan itu meluap dan menggerakkannya. Dia tinggalkan keperluan awalnya sekarang. Yang paling penting orang lain harus mengetahui siapa Yesus. Dia harus mengetahui siapa Yesus. Di sini kita mengerti bersama-sama Bapak Ibu. Bukan seberapa hebat metode yang Anda tahu. Bukan seberapa hebat dikatakan teologi yang Anda dalami. Tapi seberapa Anda mengenal Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Seberapa Anda mengenal dan mengalami Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Jakarta, saya menanya padamu, sudah kau mengalami Tuhan? Kalau kau sudah mengalami Tuhan, kau akan mengalami kemendesakan itu. Kau akan menceritakan perbuatan Tuhan itu. Kau akan pergi dengan kasih yang meluap, menyatakannya kepada orang-orang. Tapi lihat, satu yang hari ini begitu mengiris hati kita. Kenapa? Penanam dan penuai kerap kali iri dan bersaing. Yang harusnya penanam dan penuai tidak perlu bersaing karena sama-sama dikatakan melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini penanam dan penuai bisa gontok-gontokan. Gereja ribut. Orang kaya yang harusnya dipercaya sebagai orang yang memiliki kemampuan penata layan, menolong gerakan memuliakan Tuhan, justru orang kaya bisa mengintimidasi dalam banyak hal. Orang pandai yang harusnya mengajari bagaimana caranya lebih dalam, hari ini orang pandai merasa dirinya kaum elit di gereja. Oh jemaat, penanam dan penuai jangan bersaing. Kalau tidak, Anda akan mengalami seperti apa yang dialami oleh para misionaris dunia yang berkumpul di Manila. Katanya, bukan karena Injil tidak menarik. Kenapa Injil ditolak? Bukan karena Injil tidak menarik. Bukan karena Tuhan kehilangan pendengar. Tapi karena apa? Kemalasan orang Kristen. Dan yang paling utama, kenapa? Kenapa orang menolak Injil? Karena kehidupan Kristen yang tidak konsisten.
Kita bicara kasih, tapi kita bertengkar. Kita bicara dikatakan memuliakan Tuhan, tapi kita terus mencari posisi untuk dimuliakan. Jemaat, penanam dan penuai, jangan ada iri dan persaingan. Kenapa? Lihat bersama-sama, penanam dan penuai, bukankah semua melakukan apa yang untuk Tuhan? Melakukannya demi Tuhan adalah pemilik. Bersuka dengan bagian masing-masing harusnya itu menjadi bagian kita. Lalu lihat bersama-sama, dalam arti tertentu bahkan engkau dan saya adalah penuai saja. Enggak ada penanam di antara kita dalam arti tertentu. Anda nggak percaya? Lihat bersama-sama, sesungguhnya semua kita secara general dapat disebut adalah penuai. Kenapa? Kita menuai apa yang kita tidak tanam. Betul sekali. Pertama, orang perjanjian lama, nabi-nabi, anak-anak Tuhan pada perjanjian lama yang telah menanam. Orang Kristen sebelum kita yang menanam. Dan yang paling jauh adalah dikatakan dengan tegas, Tuhan Yesus sendiri sebagai pemilik tunggal alam semesta ini dan juga penyataan kasih terbesar yang menebus, yang berinkarnasi itu, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, adalah penabur sesungguhnya, penanam sesungguhnya. Jadi, Anda menuai yang Anda tidak tanamkan. Ketika saya mengatakan kata-kata ini, Bapak Ibu, bulu roma saya berdiri. Kenapa? Kerap kita merasa diri kita paling hebat di gereja. Kerap kita merasa karena khotbah saya. Kerap kita merasakan karena aku melakukan bagianku. Oh jemaat, dikatakan penanam dan penuai sama-sama bersuka cita. Kenapa? Dia melayani Allahnya. Tapi lihat bersama-sama kerap kita saling meninggikan diri kan, bahkan penabur. Kalau jumlah jemaat Anda begitu banyak hari ini, saatnya kita menjadi orang yang sombong? Tidak. Tapi mari, ini menjadi sesuatu yang terus menjadi koreksi bagi diri kita masing-masing. Bukan sekedar introspeksi, koreksi. Mari kita koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Adakah kita sebagai penuai merasa diri hebat ketika jemaat kita bertambah? Adakah kemuliaan bagi Tuhan disampaikan, ditinggikan ketika jumlah jemaat yang ada padamu ditambah-tambahkan oleh Tuhan? Kalau engkau dan saya ada pada posisi merasakan bahwa engkau dan saya hanya penabur yang tidak menabur yang kau tuai, hari itu membuat Anda dan saya lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga jemaat yang mau kita soroti adalah bersama-sama rahasia penginjilan yang berhasil ada dalam bagian ini. Saya bertanya kepada jemaat GKJ, tolong jawab saya, apakah rahasia penginjilan yang berhasil? Kalau Anda berhasil mengatakannya, tolong nanti Anda boleh WA Pak Jana atau Kohonjung atau Ibu Bong Sukli. Anda boleh WA dia, saya akan kirim Anda hadiah dari Surabaya. Apakah rahasia PI yang berhasil? Anda berkata doa, Anda berkata metode, Anda berkata hidup yang diubahkan. Saya setuju dengan semua itu hal-hal yang penting dalam penginjilan. Tapi tahukah Anda kenapa jawaban Anda berbeda-beda? Oh, apakah rahasia penginjilan yang berhasil? Apakah rahasia penginjilan yang berhasil? Anda tahu ini rahasianya. Baca sama-sama. Tidak ada rahasia. Itu rahasianya. Tidak ada rahasia. Cuma nggak ada yang rahasianya. Kenapa? Karena memang Anda dan saya ada hanya alat Tuhan yang menabur, menanam, memupuk, menuai. Itu bagian kita. Bagian kita hanya itu. Yang memberi pertumbuhan siapakah? Tuhan. Yang memberikan pertobatan siapakah? Tuhan. Karena jemaat Tuhan, lihat bersama-sama. Ini membawa kita bersama-sama sekali lagi ke dalam kerendahan hati. Kenapa? Bukan karena kita. Bagian kita apa? Lakukan saja bagianmu.
Oh, rahasia penginjilan berhasil bukan macam-macam metode, bukan dikatakan segala cara-cara tertentu yang dipikirkan orang, bukan. Itu bagian-bagiannya. Yang paling penting hari ini adalah pahami bersama-sama, karena tidak ada rahasia penginjilan yang berhasil. Maka bagian kita apa? Ceritakan pengalaman Anda. Ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang kau alami bersama dengan Tuhan Yesus? Ini terjadi pada perempuan ini. Dia berkata kalimat-kalimat tegas. Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Lihat bersama-sama. Pengenalannya belum tuntas. Pengenalannya dikatakan belum sempurna. Tapi dia ceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan sesuatu itu mengubahkan orang lain. Dia ceritakan bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian mencintai Tuhan. Selama ini dia menyembunyikan dirinya, menyembunyikan problemanya, menyembunyikan aibnya. Dia merasakan begitu malu berjumpa orang-orang. Jangan-jangan orang itu akan berkata apa mengenai diriku. Jangan-jangan aku akan dicaci maki oleh orang-orang itu. Jangan-jangan aku kemudian akan dibunuh oleh mereka. Tapi lihat bersama-sama, dia berjumpa dengan Tuhan. Ia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mengenalnya dengan utuh. Ia tahu dikatakan seluruh keberadaannya. Dan kemudian Tuhan menyatakan kasih terbesar. Jemaat, adakah di antaramu mengalami yang sama? Kau ditolak orang? Kau dibenci orang? Kau mengalami sesuatu yang rumit di mana kau akhirnya malu mengakuinya? Hari ini datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan mengenalmu dengan utuh, dan sesudah kau mengenalnya dengan utuh, hari ini pulang ke tempat kau masing-masing berada. Dimanapun Tuhan menaruh engkau, ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Dia Allah yang mengenalmu. Dia Allah yang tahu dikatakan yang kau sembunyikan. Hari ini kau buka hatimu kepada Tuhan, dan hari ini Dia menerimamu. Dia mencipta baru engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Ceritakan. Ceritakan perbuatannya yang mengenalmu dan tetap mengasihimu. Jemaat, dahulu setiap saat malu berjumpa orang lain, menyembunyikan identitas. Itu yang dialami oleh perempuan ini. Ia datang sebagai orang yang tertolak. Ia berjumpa dengan Tuhan dan dia merasa tertolak karena penolakan orang-orang. Tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada dia. Ia pulang sebagai orang yang diterima Allah. Anda lihat, ketika orang mengalami diterima oleh Allah, apakah yang penting lagi? Apakah prioritas lagi yang lebih penting daripada diterima oleh Allah? Penghinaan apakah yang dapat dikatakan menjerumuskan aku ke dalam lubang ketika aku sudah diterima oleh Allah? Perendahan dan caci maki apakah dikatakan yang sanggup meluluhlantakkan imanku kalau aku mengerti dengan jelas dan mengalami dengan jelas bahwa Tuhan menerima saya? Perempuan ini menjadi perempuan yang kemudian diubahkan. Dia menjadi alat yang mengubahkan. Cuma Tuhan, dia terpesona ada orang yang mengenal dirinya sepenuhnya dan tetap mengasihinya. Hari ini apakah yang dibutuhkan dunia? Kasih Anda. Pertanyaannya adalah, maukah Anda seperti Tuhan kita? Maukah kita menceritakan perbuatan Tuhan yang menerima kita apa adanya? Dan hari ini, engkau mengenal dunia di mana kau berada. Tuhan menaruhmu berada. Engkau mengenalnya dan mewujudkan kasih Tuhan kepada mereka. Sampai kemudian mereka sendiri mengalami kasih Tuhan yang sama. Jemaat, maukah kita mengasihi dan tetap peduli sesudah kita mengenal dunia ini? Kalau demikian, mari terjadilah perbuatan Tuhan kepada kota Samaria. Berbondong-bondong orang mengenal Tuhan melalui perempuan ini. Hidup yang diubahkan, diceritakan. Hidup yang diubahkan, mengerti kemendesakan, mengerti prioritas. Hidup yang berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia sharingkan, dia sampaikan dengan apa yang ada padanya. Akhirnya apakah? Orang mengalami Tuhan. Orang
Yakinkan dirimu. Gerejamu yang hari ini sudah besar. Yakinkan dirimu. Tuhan akan membuatnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena hari ini engkau sekali lagi akan berkata, Tuhan, saya mau mengalamimu. Kedua, engkau berkata, begitu mendesak, aku tidak akan repotkan diriku dengan urusan-urusan tidak penting. Aku mau prioritaskan maunya Tuhan. Bagaimana caranya? Ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Ceritakan. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, lihat jemaatmu. Mungkin selama ini tidak menceritakan perbuatan Tuhan karena memang terhimpit oleh problema, terhimpit oleh karena kesusahan dunia ini, terhimpit oleh dosa. Hari ini, jika ada 1-2 orang jemaatmu yang berkata, Tuhan kasihani saya rendah, saya tertolak, saya dihina. Hari ini Tuhan, katakan kepada anak-anak-Mu, Engkau menerimanya. Engkau menerima mereka apa adanya. Bahkan jika ada yang selama ini belum mengenal Tuhan secara pribadi, yang turut bersama-sama dalam beribadah pagi ini, Tuhan, jangkau mereka. Katakan, Engkau menerima mereka. Dan karena surga menerima mereka, apatah lagi Tuhan yang dapat diperbuat oleh dunia ini. Tuhan menerima kami itu lebih dari cukup. Dan mulai hari ini, orang-orang percaya yang bersama-sama hamba mendengarkan firman-Mu akan memberitakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Tidak lagi direpotkan antara penuai dan penanam. Tidak lagi direpotkan siapa paling penting. Tapi sungguh melakukan apa yang menjadi makanan Tuhan ketika di dunia. Yaitu memberitakan, mewujudkan maunya Tuhan dalam setiap aspek yang dapat kami wujudkan. Tuhan, terima kasih. Aku tahu ada seorang Cici dan suaminya yang bertarung di GKJ. Aku tahu dia begitu rajinnya memberitakan Injil melalui Instagram. Aku tahu ada banyak antara mereka pergi ke Pontianak memberitakan Injil. Terpuji Tuhan. Hari ini, buatlah semua kami bersama-sama bangkit memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena kami dicintai oleh Tuhan. Karena kami dicipta baru oleh Tuhan. Dan kami mau ceritakan itu menjadikan orang lain juga bersama-sama mendengar apa yang telah menjadi pengalaman kami. Kami lakukan sebagai jemaat Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa diselamatkan di Gereja Kristen Jakarta mulai hari ini. Karena orang percaya di sini berkata, Tuhan, ini saya. Tuhan, ku alami Engkau, ini saya. Terima kasih Tuhan. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Marojahan untuk firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanannya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa tanggal 22 pukul 7 dengan tema pernikahan dari sudut pandang hukum yang akan dibawakan oleh Bapak Jana Jusuf. Pertemuan kelas BPN akan dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di GKJ dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ. Kelas SMK atau Saya Murid Kristus yang kedua akan diadakan pada hari Kamis 24 September 2020 jam 7 malam dengan tema pertumbuhan rohani bagaimana dan apa saja. Peserta di room 1 dilayani oleh Bapak Pendeta Elisa Istianto, peserta di room 2 dilayani oleh Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu.
Pembinaan misi untuk anak-anak muda GKJ akan diadakan pada tanggal 22 September 2020. Pembinaan misi untuk seluruh jemaat, aktivis, dan hamba-hamba Tuhan akan diadakan pada tanggal 29 September 2020. Seluruh pembinaan misi akan diadakan melalui Zoominar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui scan QR Code yang terlampir di dalam brosur yang ditayangkan. Catat tanggal dan waktunya, dan jangan lewatkan pembinaan-pembinaan tersebut. Demikian pengumuman Gereja Kristen Jakarta pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat melakukan transfer ke rekening-rekening yang sudah disediakan. Bagi jemaat yang tidak bisa melakukan transfer boleh memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dan nanti boleh diberikan kepada gereja pada saat kita kembali berkumpul bersama. Kita akan angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
dalam doa persembahan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang ada pada kami saat ini, itu semua berasal daripada Engkau. Tuhan, kami sudah memberikan sedikit persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, persembahan yang kami berikan, boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suparman Halim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kepada Bapak Pendeta Suparman Halim dipersilakan. Mari saudara kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.